Halo semuanya, saya Ayu Indah Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi dan perubahannya serta bumi dan alam semesta. Ada yang tahu apa itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Ada beberapa pengertian energi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pardio. Menurut Pardio, ia menjelaskan bahwa energi merupakan bentuk kekuatan yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu benda. Lalu menurut Sumantoro, ia menjelaskan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sifatnya mendorong atau memindahkan sebuah benda atau objek. Selanjutnya, ada beberapa bentuk-bentuk energi. Di antaranya energi panas, energi bunyi, energi listrik, energi alternatif, dan bentuk-bentuk energi lainnya. Pembahasan pertama mengenai energi panas. Apa ada yang tahu? Apa itu energi panas? Ya, energi panas merupakan segala sesuatu yang menghasilkan panas. Contoh dari penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan kompor gas, korek api, setrika, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Contoh dari penggunaan energi bunyi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bermain gitar. Senar gitar yang dipetik akan menghasilkan getaran, dan getaran tersebut akan menghasilkan suatu bunyi. Lalu, contoh yang lainnya yaitu ketika kita menekan bel listrik. Selanjutnya, energi listrik. Energi listrik merupakan suatu energi yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Konduktor adalah suatu alat yang dapat menghasilkan arus listrik. Selanjutnya, energi alternatif. Apakah teman-teman semua tahu apakah energi alternatif itu? Ya, energi alternatif merupakan istilah yang merujuk kepada semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Umumnya, istilah ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon. Penggunaan bahan bakar hidrokarbon mengakibatkan kerusakan akibat emisi karbon dioksida yang berkontribusi besar terhadap kesalahan global. Dalam hal ini, istilah alternatif sendiri mengacu pada suatu teknologi di samping teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan suatu energi. Itulah dia pembahasan kita mengenai pengertian energi dan juga bentuk-bentuk energi. Kini saatnya kita beralih ke pembahasan mengenai perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi. Berbicara mengenai perubahan bentuk energi, suatu energi akan terlihat manfaatnya
apabila energi tersebut berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki hukum kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi adalah energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk menjadi satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik berubah menjadi energi suara, contohnya pada radio. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya pada aki. Energi cahaya menjadi energi kimia, contohnya pada proses fotosintesis, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan mengenai bumi dan alam semesta. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan berbudi, dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin tahunya untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati. Dengan diperolehnya berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Teori tersebut dikelompokkan menjadi: yang pertama, teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan pada prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebutlah alam semesta terjadi. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Teori yang kedua yaitu teori ledakan dahsyat. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak mengembang dan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Lalu teori yang ketiga yaitu teori creatio continua. Dikemukakan oleh Fred Hoyle, Bindi, dan Gould. Teori ini menyatakan bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Selanjutnya teori yang keempat yaitu teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta yaitu massa ekspansi dan massa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun. Pada masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Pembentukan tata surya. Apakah sobat semua tahu bagaimana tata surya itu terbentuk?
Banyak sekali teori tentang asal-usul tata surya yang dikemukakan oleh beberapa orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Di antara teori itu antara lain, yang pertama teori nebulasi atau debu. Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Laplace pada tahun 1796. Ia mengatakan bahwa sistem tata surya ini terbentuk dari kondensasi awan panas. Pada proses kondensasi tersebut, sebagian terpisah dan merupakan cincin yang melindungi yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Lalu teori yang kedua yaitu teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran hipotesis nebular yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar dan berkondensasi. Lalu yang ketiga, teori tidal atau pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Dari bagian matahari yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Teori yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Lalu yang kelima yaitu teori kondensasi. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Kuiper pada tahun 1950. J.P. Kuiper mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan yang mengandalkan matahari serta planet-planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Bagian-bagian tata surya. Tata surya terdiri dari matahari. Planet-planet dalam tata surya meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yeay! Demikianlah video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye!